Lumbung pangan atau food estate akan menggusur Hamilton? Cek video berikut. Ketika saya ketemu Pak Jokowi disampaikan kita tidak boleh nebang pohon kemenyan. Itu menjadi kata kunci. Sekali lagi kepada Ibu panelis, tidak ada kekhawatiran berubah hak menebang pohon kemenyan atau andaliman, tidak. Itu akan lebih ditambahkan lagi agar ekosistem lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Hamilton akan aman-aman saja bukan? Lalu bagaimana caranya? Lihat video berikut lagi. Yang kedua, perda untuk menjaga kemenyan maupun andaliman sebagai tanaman endemi Humbang kita akan juga perdakan. Nyatanya, isu penebangan Hamilton sudah sangat liar sehingga Pak Dosmar harus mengcounternya di media sosialnya. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada penebangan pohon, apalagi pohon kemenyan, untuk lokasi food estate, tetapi lahan yang sudah digundurin oleh para oknum sebelum beliau jadi bupati, dan sertifikatnya atas nama petani. Walau begitu, mari belajar dari video berikut. Pak, katanya perusahaan Bapak tertarik dengan tanah 2 hektar keluarga saya untuk dibangun mall ya? Ini Pak, sertifikatnya kalau mau lihat, saya rencana jual di 50 miliar, harga wajar Pak. Oh iya Pak, direktur kami tertarik untuk kerjasama bangun mall di atas tanah Bapak. Proyeknya senilai 1 triliun Pak. Oh, gimana kerjasamanya Pak? Jadi nanti kita bikin PT, tanahnya Bapak, kepemilikannya kita pindah ke PT. Bapak pegang saham 20%, kami pegang 80%. Bapak nggak usah keluar dana sama sekali. Oh, jadi saya hanya kasih tanah aja, nggak usah keluar modal? Iya Pak, semua modal dari kami. Nanti pada saat bisnis mallnya sudah mulai berjalan, Bapak dapat pembagian keuntungan setiap tahun berdasarkan persentase Bapak. Wah, boleh-boleh, menarik juga ya. Iya Pak, kapan lagi bisa punya mall kan? Nanti saya koordinasikan pembentukan PT dan juga perjanjian kerjasamanya ya Pak. Siap Pak, keluarga saya pasti seneng banget nih. Kapan lagi bisa punya mall, berkah banget. Pak, Direktur Keuangan kami info bahwa perusahaan sedang kekurangan dana. Kurang lebih sekitar 100 miliar Pak untuk konstruksi. Wah, 100 miliar? Saya harus masukin duit gak? Saya mana ada duit sebanyak itu? Oh, gak masalah Pak kalau nggak ada dana. Nanti kami yang masukin 100 miliarnya. Tapi nanti saham Bapak akan terdilusi. Komposisinya akan menjadi 99,99% kami dan 0,01% Bapak. Wah, 0,01%. Jadi kecil banget dong kalau nanti bagi keuntungan. Saya nggak mau kerja sama ini lagi deh. Saya maunya Bapak beli tanah saya aja. Oh, nggak bisa Pak. Tanahnya sudah atas nama PT. Dan ini semua ada di dalam perjanjian kerjasama kita. Kalau Bapak mau ngambil balik tanahnya, Bapak harus beli dari PT ini. Minimal 200 miliar, karena di atasnya sudah ada pembangunan. Wah, kenapa jadi saya yang harus beli tanah saya sendiri? Makanya Pak, kalau punya tanah, diajak kerjasama dengan perusahaan properti, jangan main asal iyain aja. Nah, kok gitu sih? Satu pelajaran yang dapat kita tangkap dari video itu adalah bahwa kapitalis menjajah dengan sangat lembut. Mereka datang memberi kita tawaran, tetapi nyatanya kita tawanan. Pertanyaannya, apakah food estate akan seperti itu juga? Sekarang, mari kita belajar dari pengalaman mereka. Pria ini menyesal seumur hidup. Dulu diiming-imingi bantuan agar mau melepas 19.000 hektar hutan adat Papua untuk kelapa sawit. Namun janji tinggal janji, masyarakat adat akhirnya menyerahkan hutan mereka dan menerima ganti rugi 100.000 untuk tiap hektar. 6 tahun lalu, beliau menjadi koordinator 10 marga di Papua. Tugasnya memengaruhi marga-marga lain agar mau melepaskan hutan adat. Ia mengaku tergiur dengan iming-iming perusahaan yang katanya akan membiayai pendidikan anak-anaknya dan memberi rumah yang layak. Mari belajar lagi dan tolong tanggapi dengan pikiran. Di Kalimantan baru-baru ini terjadi banjir. Seperti data yang Anda lihat di layar ini. Dari data tersebut kita tahu bahwa pemimpin daerah terus berganti selama-lama itu. Tetapi nasib mereka tak kunjung berubah. Apa yang salah? Food estate adalah anugerah. Demikian salah satu anggota DPRD Humbahas berkata, sebagaimana dikutip oleh Delima Silalahi dalam tulisannya. Betulkah anugerah? Food estate adalah anugerah.
Orang per orang mempunyai pekerjaan baru, mengupas bawang, menggali pipa, menanam kentang, menanam bawang. Bahkan petani dimodali. Yang lebih spektakuler lagi, petani digaji bekerja di lahannya sendiri. Hanya saja panen sejauh ini belum menggembirakan. Bawang boleh dikatakan gagal segagal-gagalnya. Malah yang lebih ironis, bawang masyarakat yang ditanam sendiri jauh lebih baik daripada bawang food estate. Sehingga nyata bahwa pertanian tradisional lebih baik dari pertanian profesional. Tidak seharusnya demikian. Untunglah masih ada yang menggembirakan. Kentang berhasil. Tetapi masyarakat nyinyir. Kentang dimanapun bisa juga tumbuh. Karena itu, ada warga yang mulai khawatir. Berpuluh juta modal untuk berhektar lahan nyatanya belum menggembirakan. Padahal periode kedua ini rencananya pemilik lahan memodali dirinya sendiri, mulai dari membeli bibit dan sebagainya. Semestinya hasil panen tahap pertama ini bisa dibuat menjadi bibit, tetapi karena hasilnya kurang menggembirakan, maka mereka pasti kekurangan bibit yang baik. Padahal harga bibit jauh lebih mahal. Anda yang punya lahan ditargetkan harus mendapatkan hasil panen, maka barangkali warga tak akan bisa. Disinilah kita mungkin harus curiga jika suatu saat pihak perusahaan datang dengan niat awal menyewa lahan. Tentu saja kekhawatiran kita sah, meski tidak bermaksud untuk tidak terlalu bercuriga. Sebab jika mulai ada alih lahan, warga akan tergusur pelan. Banyak kisah penggusuran dimulai dari kisah seperti ini. Pemodal akan punya kesempatan, padahal tanah ini adalah tanah leluhur kita dan kita harus menjadi tuan atas tanah kita. Kini ada pula isu 2051 hektar Kemenyan akan digusur. Isu ini memang sangat berlebihan, tetapi ini tidak semata hoax. Ini sebuah kekhawatiran supaya kita berpikir kritis bahwa tanah kita tanah leluhur, bukan pendatang, apalagi pebisnis. Memang tak saatnya lagi kita selalu mundur dan kuno. Kita harus maju dan bergerak. Tapi ingat, maju dan bergerak bukan berarti meninggalkan tanah leluhur serta kearifan lokal di dalamnya. Tapi kita yakin Dosmar orang baik, ia akan menjaga marwah dan martabat kita dengan segenap hatinya. Sayang, orang baik tak bisa berdiri sendirian. Kita harus mendukungnya supaya oligarkis dan kapitalis tidak merongrong hatinya. Kapitalis itu kejam. Pada 2005-2009, 500-an ribu hektar dilepas hutan di Kalimantan. 2010-2014, 1.600.000 hektar hutan dilepas juga di Kalimantan. 2015-2017, 300-an ribu hektar hutan lepas lagi-lagi di Kalimantan. Hasilnya banjir mudah melanda Kalimantan. Lihat, orang baik pun bisa dirongrong kapitalis. Kata seorang akademisi dari University of Amsterdam,
dalam sebuah tulisannya, penting memahami bagaimana orang baik ditaklukkan oleh tatanan yang jauh lebih luas. Dosmar orang baik. Ia berasal dari kita-kita. Tetapi jika kita tak di samping dan tidak mendukungnya, seperti untuk mengingatkan, mengkritik, serta tidak lupa untuk memujinya, ia bisa kelelahan. Padahal mungkin ini berlebihan. Ia adalah salah satu tokoh yang potensial menjadi calon gubernur andai protap sah menjadi provinsi. Ia punya modal kebaikan untuk meningkatkan pertanian, juga lobi tingkat nasional. Masalahnya, kita harus mendukung serta mengkritiknya dan mengawasinya.